Al-Mukarram Dr. Hidayat Nur Wahid telah siap. Kami ingin mendengarkan pendapat, saran, dan sentilan dari guru kita bersama. Tafadhal, Ustaz Dr. Hidayat Nur Wahid. Baik. Ustaz Bakhtiar Nasir Habibullah, Ustaz Haikal Hasan, Ustaz Abdul Khair Habibullah, dan ahbabuna jami'an fi FPI, fi HRS Center, dan seluruh peserta webinar yang semuanya saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala qaidina wa qudwatina sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala azwaji ummahatil mu'minin wa ala alihi thayyibin wa ala ashabihi mardiyyin wa ala man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah azza wa jalla fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladziina aamanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbudz zalimin wal yumahhisallahu alladziina aamanu wa yamhaqal kafirin. Sadaqallahu azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minal mu'minin. Hadrat al-mukarramin wal muhtaramin, al-ahbab jami'an. Mohon maaf saya baru bisa gabung sekarang karena tadi bersama dengan Pak Din, Prof. Amal, dan kawan-kawan dari Gontor melakukan hadarah. Pak Bakhtiar Nasir juga mestinya bersama kita di sana, tapi beliau di sini dulu. Saya muncul sekarang, jadi mudah-mudahan masih bisa melanjutkan apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz Bakhtiar Nasir. Jadi secara prinsip tentu semua orang mengenal dengan baik tentang Habibuna Habib Muhammad Rizik Syihab. Tapi tidak semua orang yang mengenal baik itu kemudian bisa memposisikan beliau secara baik. Suatu ketika dalam ceramah, dalam dialog dengan Pak Jaya Suprana di kanal khusus beliau, setelah ngobrol panjang, kemudian beliau bertanya, Pak Ustadz, saya penasaran dengan Habib Rizik Syihab. Bisa nggak saya diketemukan dengan beliau? Saya bilang, siap, bisa. Saya bilang, karena beliau adalah tokoh yang sangat terbuka dan biasa bertemu dengan tokoh siapa saja. Akhirnya saya komunikasikan dengan Habib Rizik Syihab dan beliau berkenan untuk menerima Pak Jaya Suprana, dan terjadilah pertemuan itu. Dan setelah itu Pak Jaya Suprana menyampaikan dalam kesaksian yang beliau sampaikan juga dalam dialog dengan Pak dari tokoh PDIP ini, beliau menyampaikan betapa ternyata Habib Rizik Syihab adalah tokoh yang begitu luar biasa, sangat terbuka, sangat menghormati siapapun, termasuk juga yang dari kalangan non-muslim sekalipun, sangat cinta dengan Indonesia, dan sangat menghendaki agar kita semuanya bisa maju bersama, damai sejahtera di negeri yang kita cintai yang bernama Indonesia. Siapapun kita, apapun latar belakang suku kita, apapun latar belakang agama kita, apapun latar belakang organisasi kita, kita bisa bersama-sama. Maka atas dasar itulah kemudian Pak Jaya Suprana kemudian dalam dialognya dengan Pak Permadi menyampaikan betapa juga Pak Habib Rizik Syihab adalah tokoh yang demikian amat sangat positif yang tidak beliau perkirakan sebelum beliau bertemu langsung dengan Habib Rizik. Tapi setelah bertemu terjadilah sebuah pemahaman dan fakta yang beliau dapatkan berbeda dari apa yang dikesankan, yang diframingkan, yang difitnahkan tentang beliau yang seolah-olah eksklusif, yang seolah-olah intoleran, yang seolah-olah tidak cinta Indonesia, yang seolah-olah anti Indonesia, yang seolah-olah anti kepada non-muslim. Ternyata semuanya itu adalah kebohongan, semua itu adalah berita tidak benar, semua itu adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa ini adalah salah satu daripada kesaksian nyata gitu yang saya terlibat di dalam menghadirkan kesaksian itu, karena saya yang mengkomunikasikan antara Habib Rizik dengan Pak Jaya Suprana. Dan saya ingin mengatakan bila demikian kondisinya, maka terlalu banyak memang salah paham dan salah informasi, disinformasi, fitnah dan lain sebagainya yang kemudian begitu menyelimuti pola hubungan dan sekaligus juga pola komunikasi tentang Habib Rizik. Termasuk juga kaitannya dengan posisi beliau yang sekarang sedang berada di Mekah. Waktu saya jumpa dengan beliau, saya silaturahim dengan beliau di Mekah,
seperti yang disampaikan oleh Ustaz Bahtiar Nasir, dan saya yakin juga didapatkan oleh siapapun yang silaturahim dengan beliau untuk bertemu dengan beliau di kediaman beliau atau di tempat mungkin beliau di Mekah, kita akan dapatkan bahwa beliau sama sekali tidak ada kondisi yang seolah-olah kemudian membayangkan beliau yang tertekan, beliau yang sedih, beliau yang kemudian menjadi seolah-olah tidak bisa berbuat yang baik untuk kebaikan kemaslahatan umat, kemaslahatan bangsa. Bahkan beliau selalu menyemangati agar kita selalu cinta ulama, cinta Indonesia, melakukan yang terbaik untuk bangsa, melakukan yang terbaik untuk Indonesia, menghadirkan segala kemaslahatan untuk bangsa. Beliau dari sana justru menyemangati agar kita memberikan yang terbaik bagi umat, bagi bangsa, bagi negara. Karena sekali lagi memang beliau adalah kelanjutan daripada para habaib yang dari dulu pun sudah terbiasa untuk kemudian berjuang untuk kebaikan Indonesia. Saya sering sampaikan bagaimana para habaib yang menciptakan lagu yang begitu luar biasa, himne syukur, dan kemudian lagu marsnya Hari Merdeka. Bagaimana kemudian Habib Ali Kuitang yang menyebarkan tentang Indonesia Merdeka ini ke seluruh jamaahnya. Bagaimana Habib Ali Idrus yang dari Palu yang kemudian menciptakan syair untuk menyambut Indonesia Merdeka dan menyebarkannya ke Indonesia bagian timur. Tidak mungkin karenanya para habaib yang demikian luar biasa ini kemudian melahirkan dan atau menghadirkan keturunan yang tidak cinta dengan Indonesia. Pastilah itu. Yang dilakukan Habib Rizik dari Mekah justru menyemangati kita semuanya agar dalam keislaman kita, dalam posisi kita masing-masing tetap kemudian menghadirkan cinta kita kepada Indonesia. Tapi inilah fitnah yang kemudian menyebar dan kemudian disebarkan dan tidak ada upaya untuk menyelesaikannya. Padahal sesungguhnya kalau kita kembali pada Indonesia sebagaimana yang diperjuangkan oleh Habib Rizik Syihab sendiri, Indonesia kita bukan negara hukum rimba. Dr. Abdul Khair pasti tahu itu. Indonesia kita ini sesungguhnya perangkat hukumnya sangat jelas dan bila itu dilaksanakan maka harusnya Habib Rizik tidak berada dalam posisi yang sekarang ini. Kita kalau kembali pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, itu jelas sekali bagian daripada hak asasi bangsa Indonesia adalah pasal 28E ayat 1 adalah bukan hanya untuk bertempat tinggal di kawasan negara Indonesia atau meninggalkan kawasan Indonesia, tapi juga untuk kembali ke Indonesia. Untuk kembali ke Indonesia itu adalah hak asasi warga negara Indonesia. Dan itu tidak boleh untuk kemudian dicegah tangkal. Mengapa? Karena di Undang-Undang tentang keimigrasian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, tegas sekali di sana dinyatakan bahwa yang dicegah tangkal atau yang dilakukan penangkalan itu adalah WNA. Tapi kalau WNI, ya tidak dicegah dan tidak ditangkal. Dia diperbolehkan untuk kemudian bisa masuk ke Indonesia. Bisa juga kita lihat nanti undang-undang tentang Undang-Undang Nomor 37 tahun 99. Kewajiban daripada perwakilan Indonesia yang ada di luar negeri adalah juga untuk melindungi warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Jadi kalau dilihat kepada seluruh perangkat hukum yang ada di Indonesia, yang itu menjadi bagian dari yang justru Habib Rizik dari Mekah selalu mengingatkan pada siapapun yang ketemu dengan beliau untuk mencintai Indonesia, untuk berjuang untuk Indonesia, memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Kalau itu adalah ihsan, ya harusnya Indonesia membalasnya dengan ihsan yang lain, karena hal jazaul ihsan ilal ihsan. Janganlah jaza ihsan beliau, perjuangan beliau untuk umat, untuk bangsa, untuk Indonesia. Suatu ketika dalam pertemuan dengan Pak Jokowi, waktu itu beliau bertanya tentang siapa Habib Rizik Syihab. Saya bilang Habib Rizik Syihab adalah seorang tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau seperti juga NU, sholat tarawih beliau 23 rakaat, beliau kalau sholat subuh juga pakai kunut, begitu ya. Beliau juga pasti kenal tahlil, beliau pakai tahlil, beliau pakai yasinan. Tapi saya bilang beliau ini terlalu cinta dengan Indonesia. Saking cintanya beliau kepada Indonesia, beliau tidak rela kalau di Indonesia ini ada korupsi. Beliau tidak rela kalau Indonesia ini dikuasai oleh yang asing-asing. Beliau tidak rela kalau Indonesia ini dikuasai oleh prostitusi. Beliau tidak rela kalau Indonesia dikuasai judi. Beliau terlalu cinta dengan Indonesia dan karena beliau membuat front pembela Islam untuk menyelamatkan Indonesia dari segala hal yang mungkar yang sesungguhnya adalah hal-hal yang juga tidak disukai oleh para founding fathers Indonesia. Jadi demikianlah yang ingin saya tegaskan kembali bahwa harusnya ihsan beliau kepada Indonesia itu oleh pihak Indonesia disikapi juga dengan ihsan. Ya memang Kapolri Kapolri yang sekarang jadi Menteri Dalam Negeri sudah memberikan SP3 kepada Habib Rizik. Harusnya ini kemudian bisa ditindaklanjuti menjadi satu hal yang memastikan bahwa kalau beliau memang berkehendak atau berkenan untuk pulang ke Indonesia, maka kepulangan beliau ke Indonesia adalah kepulangan yang terhormat, kepulangannya karena memang beliau tidak mempunyai kesalahan apapun, kepulangannya karena beliau memang sudah di SP3,
dan jangan kemudian dilakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia itu sendiri. Yang terakhir yang disampaikan dalam kesempatan yang membahagiakan ini, insya Allah, tadi ayat yang saya bacakan di depan, ayat yang ke-140 daripada surah Ali Imran, mengingatkan kembali bahwa sesungguhnya kondisi di mana kita bisa cedera, kita bisa punya masalah, itu adalah satu hal yang sunnatullah. Karena itu juga bisa terjadi dengan siapa saja. Tapi yang dipentingkan dari peristiwa ini adalah itu peristiwa yang dikaitkan dengan peristiwa Uhud. Jadi ketika dia peristiwa Uhud, kemudian Allah menurunkan dan terjadilah peristiwa yang kita tahu semuanya itu, Allah menyemangati umat Islam dengan yamsaskum qarhan faqad masal qauma qarhum itu. Karena terjadi dengan Anda di peristiwa Uhud semacam ini. Tapi faqad masal qauma qarhum itu yang semacam ini dulu ya terjadi pada orang-orang musyrikin Quraisy pada peristiwa Badar. Jadi ada Uhud tapi sebelumnya ada Badar. Bisa juga berarti kalau ayyamun nudawiha bainan nas. Allah akan menggilirkan waktu ini. Kadang Uhud, kadang Badar dan begitu seterusnya, dan lebih dominan tentu adalah pada peristiwa Badarnya. Tapi hikmahnya adalah untuk liya'lamul ladzina amanu, agar semakin terbukti iman daripada kita semuanya. Habib Rizik di Mekah tetap bisa melaksanakan perannya, amar ma'ruf nahi mungkarnya, menyampaikan taklimnya, silaturahimnya, khidmah pada umatnya, termasuk juga khidmah kepada Indonesia, tetap beliau bisa lakukan. Ya. Bayat tahriran bingung syuhada, menjadikan kita semua sebagai syuhada. Syuhada di sini mempunyai dua makna. Biar syuhada karena mati syahid, maupun syuhada sebagai pemberi kesaksian tentang yang benar bagaimana, yang tidak benar bagaimana, mengkoreksi negara, mengkoreksi siapapun yang tidak melaksanakan ketentuan hukum perlu diingatkan. Dan saya di waktu di Komisi 1, saya juga terus sampaikan hal ini secara langsung kepada Menteri Luar Negeri, kepada pihak-pihak yang punya kewenangan untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Allah menghendaki agar dari peristiwa ini yang hadir memang adalah keadilan, dan keadilan itu adalah suatu kata yang di dalam Pancasila diulangi sampai 2 kali, di sila yang kedua dan sila yang kelima. Artinya harusnya para penegak hukum di bangsa Indonesia ini betul-betul menjadikan keadilan menjadi hal yang amat sangat dipentingkan. Karena begitulah salah satu daripada hikmah mengapa pergiliran waktu itu dihadirkan. Ada Uhud, sebelumnya ada Badar. Setelah Uhud juga nanti akan ada peristiwa berikutnya yang paling besar tentu adalah Fathu Makkah. Saya kira demikian, kita mendoakan Habib Rizik dengan segala kebaikan, dengan segala yang terbaik, segala yang bermaslahat, segala yang kemudian membawa kepada Izzul Islam wal Muslimin dimanapun beliau berada, dan dimanapun beliau berada pastilah juga beliau pasti juga akan mendoakan untuk kebaikan kita semuanya di Indonesia dan umat Islam dimanapun kita berada. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Hidayat Nur Wahid, jazakumullah khairul jaza dengan paparannya yang jelas. Kita garis bawahi di sini bahwa saking cintanya beliau untuk melakukan hal ini semua. Kalau beliau inginkan harta, beliau sudah akan dapat harta. Kalau beliau inginkan jabatan, tentu beliau sudah mendapat jabatan. Kalau beliau inginkan kedudukan yang tinggi, beliau juga sudah dapat kedudukan yang tinggi. Tapi yang beliau inginkan dari semua itu adalah tegaknya lillahi kalimatillah. Dan itulah, dari situlah beliau berjuang dan bergerak bersama semua. Insya Allah kami mohon juga dalam kesempatan ini PKS turut mengaudiensi ya niatan kami untuk berdialog pada Komisi 3, dan insya Allah juga Ustaz Bakhtiar Nasir yang kami saksikan kesetiaannya juga akan turut berperan terus dalam kepulangan beliau. Namun sekarang sudah pukul 15, izinkan saya mengucapkan terima kasih jazakumullah yang pertama kepada Dr. Abdul Khair yang telah hadir di studio, ya, juga dengan Ustaz Bakhtiar Nasir yang telah menyempatkan dengan Zoom-nya. Wabil khusus juga kepada Dr. Hidayat Nur Wahid yang selalu setia mengantarkan perjuangan rakyat Indonesia ya ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Ya. Dan tapi kemudian ada sedikit sekali. Tadi Prof Din Samsudin menyampaikan, mohon maaf beliau tidak ngejar nyampe kemari karena beliau memimpin webinar dengan Abi Gontor. Beliau menyampaikan salamnya dan menyampaikan hormatnya dan menyampaikan dukungan beliau untuk perjuangan yang terbaik ini. Jazakumullah khair. Baik, Pak Bayret. Barusan saya telah menerima. Barakallahu fikum doktor. Barakallahu fikum doktor. Iya, jazakumullah Bapak Kiai. Aduh, Pak Bayret. Dan untuk Komisi 3, Babe Hasan, insyaallah kita ikut komunikasikan di Komisi 3. Amin. Dan Komisi 1 juga, karena juga dengan Komisi 1. Di Komisi 3 ada Habib Abu Bakar Al-Habsyi, Habib kita juga. Di Komisi 1 insyaallah bagian dari pimpinan Komisi 1 adalah kawan-kawan dari PKS. Kita siap alhamdulillah. Nanti surat secara resmi akan kami layangkan
akan Insyaallah. kami ajukan, dan insya Allah dengan statement ini yang dilihat oleh semua ini sebagai bukti bahwa kita semua mencintai dan menanti negara untuk turut andil, ya, untuk segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan